Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa minal wara'iyah fa innal mujawarata mongko sak temene sesandingan iku mu'assiratun kang nglabeti la mahalata kang ora mesti Nah artinya orang itu ya bagaimana kemudian bergaulnya dengan siapa. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang soleh tadi, ya maka akan menjadi soleh, gitu ya. Jadi menjadi mudah, itu ya, mudah menjadi orang yang soleh. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang rusak, ya mudah sekali untuk menjadi rusak. Wa ayyajlisa lan yento longgo sopo santri atau sopo tolib mustaqbilal kiblati hale madhep maring kiblat wa yakunu lan ono sapa talib iku mustanna wong kang lakoni bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan sunai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah santri itu ya kalau bisa ketika belajar itu ya menghadapnya ke kiblat gitu ya. Kenapa? Dan itu sesuai dengan sunnahnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan apa itu? Belajar zikir itu menghadapnya ke kiblat. Wayatanimalan jarah sopo talib dakwata ahlil khairi ing dongane wong kang ahli kebaikan. Wayah tari zalan ngrekso sapa talib an dakwatil madlumina saking dongane pira-pira wong kang den aniaya. Saking dongane pira-pira wong kang den aniaya. Nah itu penting itu ya. Jadi kalau menemukan orang baik, minta didoakan itu ya. Teman kamu yang baik juga minta didoakan. Doa nanyong ya. Itu penting juga. Jadi jarah ya, meminta sebanyak-banyaknya, mengambil sebanyak-banyaknya doanya orang-orang baik. Jadi kalau misalnya kalian di rumah itu ada pengajian, salaman karo kiai ini minta dongane. Maju ke kiai ini jaluk dongane. Itu penting juga itu ya. Kalau lihat orang yang soleh merap assalamualaikum minta dongane itu ya. Jadi kalau menemukan orang-orang yang baik apapun itu enggak harus kiai itu ya, orang baik itu ya, orang yang baik kelakuannya, baik sifatnya, baik amalnya ya, maka carilah doanya, minta doanya sebanyak-banyaknya. Nah terus hindarilah meminta doa kepada orang-orang yang terzolimi. Nah kenapa? Biasanya orang-orang yang terzolimi itu doanya itu doa yang jelek-jelek. Coba kalian kalau lagi terzolimi doanya apa? Pasti doanya nyong pengen pecah celaka, nyong pengen tidak beruntung. Nah, itu. Jadi hindari doanya orang-orang yang sedang terzolimi. Nah, itu. Saya takutnya orang-orang yang lagi dizolimi itu malah mendoakan yang tidak. Tapi kan orang-orang yang terzalimi itu tadi doanya kan makbul itu ya. Termasuk doa-doa yang diijabah yaitu ketika sedang terzalimi. Orang lagi terzalimi, kamu datang tiba-tiba saya minta doa. Dia merasa makin terzalimi lagi lara ati moro-moro dijaloki doa. Ya
Bukan didongakna apik malah diusir, malah didongakna sing ora apik. Makanya hindari meminta doa kepada orang-orang yang terzolimi. Ya mintanya kepada orang-orang yang baik saja itu. Wa hukiya lan den critakaken apa annar rajulaini sak temene wong lanang loro iku kharaja metu sapa rajulaini fi talabil ilmi ing dalem nyantri, boleh itu fi talabil ilmi ing dalem nyantri lil hurbati maring hurbah wa kana lan ono sapa rajulaini iku syarikaini kanca karone iku syarikaini kanca karone fil ilmi ing dalem ilmu faraja'a mongko balik sapa rajulaini ba'da sinina ing dalem sakwise pira-pira taun ila baladiha maring desane atau maring negarane rajulaini wa qad faqiha teman-teman ilmu fikih sapa ahaduhuma salah sijine rajulaini walam yafqalan ora alim ilmu fikih sapa al akharu rajul kang liya fata'ammala mongko angen-angen sapa fuqahaul baldati pira-pira wong alim fikihe iki negara wasa'alu lan padha takon sapa fuqaha an halihima saking tingkahe rajulaini wa taqrarihima lan bolan balenine rajulaini wa julusihima lan lungguhane rajulaini fa akhbiru mongko den paringi ngerti paringi kabar fa akhbiru mongko den paringi kabar sapa rajulaini sapa fuqaha anna julusa sak temene anna julusal ladzi sak temene lungguhane wong tafaqqaha kang alim ilmu fikih fi halit tikrori ing dalam tingkah bolan baleni ilmu fi halit tikrori ing dalam tingkah bolan maksudnya tikror itu belajar itu ya fi halit tikrori ing dalam tingkah belajar ilmu iku kana ono sapa allazi ono iku mustaqbilal kiblati kang madhep kiblat wal misri lan tanah Mesir rupane alladzi wong husila kang den hasilaken opo al ilmu fihi ing dalem alladzi wal akharu utawi rajul kang liya iku kana ana sapa rajul ana iku mustaqbiral kiblati kang ngungkuli kiblat wa wajhuhu utawi wajahe rajul akhar iku ila ghairi misri madhep maring liyane negara Mesir fattafaqo sepakat sapa al ulama pira-pira wong kang alim wal fuqaha ulan pira-pira wong kang ahli fikih annal faqiha ing sak temene rajul kang alim ilmu fikih iku faqiha alim ilmu fikih bibarakati istiqbalil kiblati kelawan barokahe madhep kiblat bibarakati istiqbalil kiblati kelawan barokahe madhep kiblat idh huwa krono utawi istiqbalil kiblat
iku as sunnatu sunnah fi julusi ing dalem lungguh illa inda darurati kejaba ing dalem nalikane darurat wa bi barakati du'ail muslimin lan kelawan barakahe doane pira-pira wong kang muslim. Fa innal misra mongko sak temene negara Mesir iku la yakhlu ora sepi apa misra anil ubadi saking pira-pira wong kang ibadah wa ahlil khairi lan ahli kebagusan. Fadhahiru mongko utawi kang jelas iku anna abidu sak temene wong kang ahli ibadah minal ubadi saking pira-pira ibadah iku donga lahu maring iku ibadah donga lahu maring faqih fil laili ing dalem waktu wengi. Ada sebuah kisah itu ya. Ada dua orang pemuda laki-laki. Dia adalah sahabat dekat gitu ya. Saking dekatnya kemana-mana bareng. Sampai kemudian dua laki-laki ini mondok gitu ya, mondok bertahun-tahun. Sudah ketika mereka berdua mondok bertahun-tahun, mereka pulang ke tanah asalnya, ke negara asalnya. Nah ternyata dari kedua laki-laki ini hanya satu saja yang menjadi ahli fikih, hanya satu saja yang menjadi cerdas, yang menjadi pinter. Nah kemudian setelah pulang ditanyalah oleh ulama setempat, oleh kiai setempat, Mas, bisa nih jenengan si jine pinter, si jine orang pinter, emang ada apa? Kenapa kok bisa seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana kamu ketika belajar di sana? Bagaimana kamu diskusi di sana? Bagaimana kamu cara ngaji di sana? Kok bisa kok dua-duanya hasilnya beda? Ada apa ini? Nah, akhirnya fa'akhbiru ya. Dua laki-laki ini mengabarkan, saya, ini yang pintar kata yang pintar, saya dulu ketika mondok itu selalu belajar. Nah, belajar saya itu selalu menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat itu disunnahkan oleh Kanjeng Nabi. Selain menghadap kiblat, saya juga menghadap kota Mesir gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk kemudian mencari barokahnya orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir itu dulu adalah ubad, ahli ibadah. Orang-orang Mesir itu dulu banyak sekali kebaikan. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu termasuk universitas Islam yang terbaik, salah satu yang terbaik itu ada di kota Mesir itu ya. Jadi beliau itu kemudian ngalap barokai wong Mesir dan ngalap sunai Kanjeng Nabi. Jadi ulamanya pantesan akhirnya menjadi orang yang pintar itu seperti itu. Jadi ini berpengaruh ya. Kenapa sangat berpengaruh? Karena ini kembali lagi kepada keyakinan itu, keyakinan. Kita bagaimana kita meyakini hal itu. Nah, ini salah satu ikhtiarnya santri untuk kemudian lebih bisa memahami ilmu itu ya. Kalau santri Darussalam diterapkan seperti ini oleh aja kiri madhep kiblat disit, aja kiri menghadap kota Mesir dulu. Sing penting belajar disit bewis, syukur alhamdulillah itu ya. Jadi belajar dulu sing penting itu ya. Nanti urusan madhep kiblat, madhep kota Mesir langsung disit. Lah yang satunya kenapa tidak pintar? Ternyata dia selama belajar itu selalu mustadbirul kiblati wa wajhu ilal ghairi misri gitu ya. Jadi selalu membelakangi kiblat dan menghadapnya bukan ke kota Mesir. Akhirnya ulama itu sepakat, pantes kamu kok tidak menjadi ahli fikih dan kamu menjadi ahli fikih gitu ya. Karena kamu kalau belajar tidak pernah menghadap kiblat, tidak pernah menghadap kota Mesir. Nah itu kekuatan barokah itu seperti itu ya, kekuatan barokah. Mungkin cara belajarnya sama, metode belajarnya sama, tapi ada sesuatu yang membuat dia beda. Dia menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi. Dia ngalap barokah wong Mesir. Nah itu kekuatan ngalap barokah. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Perkara yang kecil
yang sedikit tapi dampaknya begitu besar. Makanya jangan bosan-bosan untuk ngalap barokah. Termasuk ini ya, ngaji itu kitabnya jangan ganti-ganti, itu yang ngalap barokah. Hafalan, kitab sing buat hafalan itu jangan ganti-ganti. Pulpen jangan sampai hilang. Itu termasuk daripada ngalap barokah itu. Pulpen itu 1 sampai habis itu. Seperti itu. Pulpen beli 3 hari yang lalu hilang, beli lagi. Bukan masalah bisa beli laginya, tapi masalah bagaimana keistiqomahanmu dalam menjaga alat untuk menuliskan ilmu itu. Terus misalnya kalian sholat selalu memakai sejadah yang sama. Saya punya 2 sejadah, ya jangan sampai ganti sampai lulus. Ini akan menjadi saksi ketika saya di pondok, saya selalu bersujud di sejadah ini. Seperti itu. Mau itu namanya ngalap barokah seperti itu. Jadi barang-barang yang kecil itu dijaga betul-betul itu ya untuk ngalap barokah. Ngaji itu sampai kitabnya bolong-bolong ya, sampai kitabnya itu sampai kuas-kuas itu ya. Jangan sampai ganti sebelum hatam. Bertekad itu ya, saya nggak bakal ganti kitab kalau kitabnya belum hatam. Saya nggak bakal ganti buku hafalan kalau saya hafalannya belum selesai gitu ya. Saya nggak bakal ganti sejadah kalau sejadah ini belum sampai sobek. Saya akan tetap sujud di sejadah ini sampai nanti saya lulus dari pondok ini. Ini akan menjadi saksi perjuangan saya ketika di pondok ya. Terus ketika belajar, saya akan belajar dan selalu duduk di atas sorban ini. Ketika belajar bawah sorban itu untuk menjadi saksi bagaimana perjuangan saya ketika belajar dan ketika mondok itu. Seperti itu enggak kira-kira? Sini. Pulpennya ganti-ganti itu. Kita ganti-ganti, buang-buang. Alah, jangan ganti-ganti, kitab digeletak-geletak nah itu ya. Kitab ditinggal di masjid, yang biar nanti ke masjidnya tinggal ngaji, enggak usah cari-cari kitab. Itu enggak sayang sama kitab. Di bab awal itu kan jelaskan itu ya. Jadikan kitab itu sebagai pasangan hidupmu. Selagi kamu belum mempunyai pasangan hidupnya apa? Kitab dan buku itu ya. Maharnya apa? Maharnya pulpen gitu ya. Kalau maharnya hilang, sakitnya bukan main gitu ya. Seperti itu. Kan kalau semakin gede, kalau dalam pernikahan itu kan, semakin gede maharnya ya, semakin nanti si suami itu bisa kemudian bisa memperlakukan istri terserah itu kan. Kalau kalau dalam Quran ada yang mengatakan, datangilah istri-istrimu sebagaimana yang engkau mau. Boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh dari samping, boleh dari atas, boleh dari bawah itu ya. Jadi istrimu itu bagaikan kebun, wis datangi wis, silahkan ditanam boleh, dipanen boleh, boleh dan sebagainya. Itu syaratnya kalau maharnya itu gede. Sama kitab. Kata ilmu, kamu mau ilmuku, kamu mau kepengin pinter, kamu kepengin hafalnya lancar, ayo dong kasih aku mahar yang besar. Pulpennya sing larang, pulpen harga 1.000 2.000 ngene budaya ya bisa. Kamu ke Karangpocong cari Hitek C itu ya, yang harganya 32.000 itu, dijaga betul-betul itu ya. Hitek C itu ya, kalau kamu benar-benar mau menjaga itu 3 tahun awet, yakin itu saya itu 3 tahun itu Hitek C untuk kelas santri Darussalam itu awet. Bahkan isi luber itu, seawet itu pulpen itu, dijaga betul-betul ya, sampai pulpennya itu benar-benar rusak itu ya, untuk ngafsai kita. Ini hatam apa enggak sih aja? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar lagi, insyaallah hatam. Nanti kalau misalnya sebelum kalian kalau kalian nanti pulang kok belum hatam, tak rekam iki. Saya live dulu ben ngaji di rumah itu hatam gitu ya. Kalau di rumah jangankan ngaji itu ya, jangankan ngaji, kita ditinggal itu. Ya, seperti itulah. Dulu saya ingat sekali itu ya, ketika pulang ke rumah itu, misalnya kan ada pengajian yang ada videonya, ada rekamannya itu ya. Pasti kitab yang ada videonya itu saya bawa pulang. Saya pasangan ke salon, tak setel gede-gede ben mamane juga melu ngaji gitu ya. Bodo amat nemen ban paham ban ora, sing penting ning omah esuk-esuk langsung nyetel pengajiane abah itu ya.
Ya, karo ngapsai, karo dengar, karo ngerokokna, kadang ditinggal karo madang. Nah, sebenarnya anak suara ngaji itu ya. Dulu seperti itu dulu. Sampai sekarang itu ya, sampai sekarang saya Ustadz Aswi itu selalu itu ya, apa namanya, nonton rekaman-rekamannya Abah itu ya. Abah Najib, Abah Mukhlas itu ya. Ya, walaupun rekaman itu sudah kami tonton berulang-ulang kali, ya tonton lagi. Pasti kalau ditonton lagi ada hal yang baru. Ditonton lagi besoknya lagi pasti ada hal yang baru lagi. Terus gitu ya, terus. Jadi sebelum tidur atau lagi kosong itu ya nonton videonya Abah gitu ya. Terus kadang apa namanya kangen gitu ya, kangen sama guru saya itu, guru apa di Al-Hikmah itu ya. Saya juga sama kok merasa cinta kepada guru saya ya sekarang inilah ya. Dulu saya sama kayak seperti kalian itu ya, kayak mada orang peduli sama beliau itu ya, hanya sekedar cinta. Dan sekarang ketika lulus saya itu benar-benar merasakan kerinduan yang luar biasa itu ya. Dan ketika saya lulus beliaunya malah dipanggil oleh Gusti Allah gitu ya, jadi nggak bisa ketemu lagi. Karena apa namanya, ilmu itu benar-benar sama guru itu benar-benar ta'alluqnya harus benar-benar kencang gitu ya. Percayalah, saya itu bukan orang yang dulunya secerdas itu ya, orang-orang yang biasa-biasa aja. Ini saya yakin ini bi barokatil masyayikh al-hikmah as-saniyah itu ya. Dengan barokahnya beliau ya, saya bisa seperti sekarang ini. Dulu karena saya mungkin karena jadi pengurusnya mungkin serius itu ya, jadi pengurus. Ketika disuruh asah-asah ya asah-asah itu saya suka sekali itu asah-asah, ngetabi apa namanya kasurnya Umi itu ya, memeni karpet, nyabuti rumput, buang sampah roan dan lain sebagainya itu ya. Senang itu ketika di kongko dia langsung makan gitu ya. Nah, barokahnya saya merasakan sekarang gitu ya. Saya bukan penghafal alfiyah, bukan penghafal imriti, bukan ahli nahwu, bukan orang yang mendalami ilmu fikih gitu ya. Tapi itu tadi mungkin karena barokah yang sangat luar biasa, dan saya yakin itu karena barokahnya beliau saya bisa seperti sekarang gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya barokah. Al barokatu ziyadatul khair bil khair. Ketika kita melakukan kebaikan terus, barokahnya akan jalan terus. Fayambahi li talabil ilmi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.